kita ambil contoh 4 ini kan ya. Kalau 4 ini kalau dia memang itu bergerak secara natural, berbarengan tuh. Tapi enggak, dia bertahap. Satu, dua, tiga, empat. Kan gitu. Tentunya hal ini yang nanti pihak kepolisian dengan instrumen yang cukup untuk melihat bahwa hal tersebut kemungkinan besar ya kan patut diduga memang terorkestrasi secara sistematis. TSM kita melihatnya sekarang. Bang, ini kan banyak pro kontra juga dengan keputusan dan statement dari Pak Prabowo seperti kenaikan jabatan untuk polisi yang menjadi korban demo. Iya, karena gini kan, Pak Prabowo sebagai kepala negara harus berdiri di tengah, harus berdiri di antara bahwa polisi dan rakyat, ya kan, adalah dua-duanya adalah rakyat Bapak Prabowo. Jadi jangan kita spotlight bahwa Pak Prabowo naikin pangkat saja, tapi beliau memperhatikan juga para korban, ya. Ya, Afan contohnya langsung direspon ya kan oleh menterinya untuk diberikan rumah. Apakah ini bukan sesuatu yang adil? Beliau harus berdiri di tengah. Bagi mereka yang memang menjadi korban, ya, menjadi korban harus menjadi perhatian Pak Prabowo, baik itu dari pihak pendemo maupun dari pihak aparat. Karena dua ini jangan sampai inilah yang kita tadi yang dibilang adu domba apa namanya antara aparat dengan pendemo, ya kan? Bahkan Afan bukan pendemo. Afan almarhum Afan ada orang yang bekerja mencari nafkah pada saat itu. Dia mungkin nggak tahu apa-apa tentang masalah, tapi dia menjadi korban di situ. Kita nggak tahu gitu. Juli ojol lagi rame-rame ya tentang masalah ojol, kemudian teman-teman ojol yang menjadi korban. Ada apa di balik itu kita nggak tahu, ya kan? Apakah dia menjadi martir untuk hal tersebut kita nggak tahu. Karena ini yang harus diungkap sebenarnya dan kemudian diselesaikan dengan tim independen ya yang untuk mengungkap masalah dan mengurai ini satu persatu permasalahan. Kan banyak tuntutan dari masyarakat ada 17+8. Langkah dari Pak Prabowo sendiri untuk meredam amarah dari masyarakat. Ya, saya rasa gini ya, itu bukan amarah sebenarnya. Saya rasa itu kan tuntutan yang memang beresonansi langsung dengan apa yang diinginkan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo bahwa suasana kebatinan daripada masyarakat itu kan sama dengan apa yang dirasakan Pak Prabowo dan beliau sedang melakukan itu sekarang kan gitu. Makanya serangan itu kita tidak pernah ke Pak Prabowo sebenarnya kan. Jadi yang beliau lakukan dengan apa namanya itu dengan program MBG ya kan dengan dia melakukan tindakan apa namanya itu pemberantasan korupsi ya harus diingat salah satu kan triggernya ini kan orang muak dengan para koruptor ini kan gitu kan bagaimana beliau tanpa instrumen RU perampasan aset tanpa adanya itu dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar beliau rampas 3,2 juta hektar lahan sawit yang apa namanya itu melanggar hukum balik kepada negara untuk dipergunakan nanti lagi kepada kesejahteraan rakyat. Jadi memang itu hal yang dilakukan tanpa harus ya kan tanpa harus apa namanya itu dilakukan. Beliau sudah lakukan hal tersebut. Sehingga oleh karena itu memang tidak ada sama sekali saya lihat kecuali mereka yang mungkin memang apa namanya itu kalau dibilang ya tidak suka dengan Pak Prabowo ya apapun selalu salah. Tapi kalau kita melihat secara objektif suasana kebatinan daripada masyarakat itu 17+8 tuntutan itu adalah yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini dalam jangka waktu 10 bulan saat ini. Tentunya butuh waktu untuk melakukan hal tersebut. Kita kawal, kita jaga presiden kita. Tadi juga ditunjukkan bahwa video Pak Prabowo gitu ingin memberantas korupsi gitu. Ada kaitannya dengan kemarin nggak Pak? Ya tentunya kan semua itu banyak sekali teori konspirasi yang memang saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab hal tersebut walaupun mungkin saya bisa ngomong tapi saya nggak bisa menjawab tanyakan ke Bang Slamet Ginting karena beliau adalah seorang ahli intelijen juga ahli militer dan intelijen yang bisa sebenarnya nanti mengungkapkan hal tersebut apakah memang ada atau tidak tapi yang jelas bahwa banyak pihak yang tidak akan senang ya kan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya, efisiensi pemberantasan korupsi bagaimana mafia minyak yang selama mungkin lebih dari 20 tahun menguasai dan tidak untouchable tidak pernah tersentuh oleh apa namanya itu pemerintah sebelumnya kan gitu kan beliau hadapi itu dan kita harus sama-sama tahu tantangannya besar sekali bagaimana seorang
apa namanya tuh Godfather ya kan, kita bisa katakan Godfather daripada mafia migas ini selama 20 tahun lebih menguasai. Uangnya berapa banyak? Ribuan triliun mungkin, seperti gitu. Uang negara kita juga mungkin nggak sebanyak itu. Itu yang beliau hadapi sekarang. Itu yang beliau hadapi saat ini. Orang itu lagi di luar, tersangka dan lagi di luar saat ini. Riza Khalid, RC itu lagi di luar. Nah, kita harus tahu gitu bahwa jadi kita tidak ada di ruang hampa untuk melihat hal tersebut. Tapi itu dibutuhkan keberanian dan dibutuhkan dukungan dari semua elemen bangsa termasuk masyarakat untuk menjaga Pak Prabowo. Kalau coba bayangkan kalau diturunkan saja uangnya berapa T, goyang negara kita. Tapi kalau kita nggak sama-sama saling menyalahkan, kemudian ini apa nama itu dijadikan sarana bagi beberapa pihak untuk menyerang presiden, ya kan kasihan bapak kita. Tapi sejauh ini presiden masih simpati masyarakat masih pada Prabowo. Ya pasti, makanya beliau turun langsung bahwa ketika apa namanya itu yang terakhir beliau doorstop bahkan kan, doorstop bahwa demi Allah saya akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Itu spirit beliau, itu bukan hal yang main-main, bukan retorika, kita tahu sama-sama Pak Prabowo bagaimana. Jadi itu tekad beliau. Jadi jangan mundur, kita dukung, itu kita jaga. Tapi mungkin akar masalah dari demo beberapa hari belakangan ini kan apa sih analisa Bapak gitu? Ya saya rasa memang DPR gitu, apakah berawal dari DPR tapi merembet kemana-mana sampai ke ya saya kan kita sama-sama tahu lah semuanya bahwa memang masalah bangsa ini kan banyak, tapi kan harus diurai satu-satu, ya kan? Apakah DPR apa namanya itu ya, masyarakat mempunyai apa namanya itu, mempunyai persepsinya sendiri tentang DPR. Masyarakat mempunyai persepsinya sendiri tentang pembantu-pembantu presiden. Masyarakat juga punya persepsi sendiri dengan para pejabat yang lain. Masyarakat juga punya persepsi sendiri dengan orang-orang yang flexing, sehingga oleh itu ada kesenjangan. Memang harus kita akui hal tersebut ada. Kesenjangan itulah dalam program Pak Prabowo pengen sehingga tidak ada lagi kesenjangan. Dengan ideologi ekonomi kerakyatan beliau itu, bagaimana masyarakat diberdayakan, kemudian masyarakat ini bisa naik levelnya, ya kan? Naik levelnya mendapatkan pekerjaan yang cukup, ya kan? Mendapatkan pendapatan yang cukup, sehingga oleh karena itu dari kalangan bawah menjadi kalangan menengah, yang menengah bisa menjadi kalangan atas seperti itu. Oh iya, kemarin sampai ada penjarahan anggota DPR, artis yang jadi anggota DPR, ini komentarnya seperti apa Pak? Ya, saya rasa itu jadi salah satu trigger saja ya. Jadi bahwa itu merupakan salah satu peristiwa, beberapa peristiwa, 1, 2, 3 atau 4 peristiwa yang dilakukan oleh perusuh. Saya rasa perusuh, karena harus dibedakan antara pendemo dan perusuh. Kalau pendemo dia memang menjalurkan aspirasi. Kalau perusuh dia melakukan hal yang berbeda, dan oleh karena itu ini nanti ya biar pihak kepolisian yang melihat bagaimana memisahkan antara perusuh dengan pendemo. Apabila ada dia benar-benar aspiratif, ya kan, diketemukan tidak ada bukti lain, ya kan, bahwa dia melakukan suatu tindak pidana, ya dia akan dilepas. Nah, ciri-ciri perusuh itu apa? Ya kan, satu, melakukan penjarahan, melakukan pembakaran, ya kan, melakukan vandalisme, melakukan kekerasan, kemudian juga menggunakan alat-alat tertentu, bom molotov, batu dan lain sebagainya. Apakah itu pendemo? Itu bukan, ya kan? Tapi pendemo orang yang menyuarakan memang secara tepat sesuai dengan undang-undang. Tapi untuk ke beberapa korban penjarahan itu yang dari anggota DPR itu sebenarnya gimana sih, kan apalagi sekarang mereka dinonaktifkan. Bahasa dinonaktifkan itu menurut Bapak gimana? Saya rasa pertanyaan itu ke DPR ya, harus ditanyakan bagaimana komentarnya tentang masalah itu. Saya nggak bisa melihat, tapi itu saya rasa salah satu respon cepat dari partai politik yang ada, ya, yang anggotanya terlibat untuk melihat ini melakukan hal tersebut, kemudian mungkin akan ditindaklanjuti lebih lanjut, karena kan tidak bisa mengambil keputusan itu memang secara terburu-buru kan gitu kan, harus dipilah-pilah juga kan gitu kan.
dipilah-pilah juga sejauh mana. Ya, dari mana? Dari